Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 25 Januari 2022. Seperti biasa, sore ini kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, Pengadilan Negeri Oelamasi sedianya kembali menggelar sidang kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan dengan terdakwa Tinus Tanaim pada Senin 24 Januari 2022 kemarin. Namun, sidang yang seharusnya beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim ditunda hingga pekan depan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut hukuman mati kepada terdakwa Tinus Tanaim. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Irfan Hoy, jurnalis dari Pos Kupang yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Irfan. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore. Irfan, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menyebabkan atau pertimbangan hakim hingga sidang vonis Tinus ini ditunda pekan depan? Baik Dea dan Tribuners. Untuk informasinya sendiri berkaitan dengan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang terhadap terdakwa Tinus Tanaim, hakim beralasan bahwa pihaknya masih menyusun naskah atau draft berkaitan dengan proses putusan terhadap Tinus itu sendiri, ya demikian. Ya, lalu bagaimana dari tim kuasa hukum Tinus Tanaim ini menyikapi keputusan atau ditundanya sidang vonis ini, dan juga bisa diinformasikan kondisi terkini dari terdakwa Tinus? Baik Dea, untuk berkaitan dengan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum sendiri dan juga dari kuasa hukum terdakwa Tinus, mereka menyetujui dan juga menyepakati bahwa sidang ditunda ke pekan depan, tepatnya tanggal 31 Januari 2022 Dea. Nah, untuk berkaitan dengan kondisi kesehatan dan atau kondisi terkini dari Tinus Tanaim sendiri, Tinus Tanaim saat ini berada di rutan Kupang, rutan kelas 2B Kupang. Dia dalam keadaan sehat. Pihak rutan juga memastikan bahwa protokol kesehatan dan juga kesehatan dari para warga binaan yang ada di rutan termasuk Tinus tetap terjaga dengan baik. Demikian Dea. Ya, sejak persidangan bergulir di tahun 2021 ini berarti sudah berapa kali sidang yang dilaksanakan oleh terdakwa Tinus Tanaim? Baik Dea, hingga awal tahun 2022 ini setidaknya hampir 6 kali sidang yang digelar dengan terdakwa Tinus Tanaim atas tindakannya menghabisi dan juga melakukan persetubuhan terhadap korban anak di bawah umur yang ada di Kota Kupang, yang kasusnya sempat menghebohkan warga NTT pada bulan Mei 2021 lalu Dea. Demikian. Baik. Terima kasih rekan Irfan, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kupang, Patres M. Mandala, selengkapnya. Sesuai dengan bahwa majelis hakim tentunya kita belum siap untuk menjalankan putusan hari ini atau belum merangkum seperti apa. Jadi kita penuntut umum menunggu saja sesuai dengan yang diagendakan oleh majelis hakim untuk pembacaan putusannya hari Senin depan. Kami sudah tidak menunggu saja sesuai dengan jadwal persidangan yang telah diatur untuk Senin depan. Putusannya, langkah-langkah ke depan, atau kan setelah putusan kita kan harus melaporkan ke pimpinan bagaimana sikapnya nanti setelah kita dengar putusan hari Senin depan. Akan dua minggu sebelumnya bahwa hukuman mati. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan, yakni truk, mobil angkot, dan sepeda motor. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi. Detail informasinya akan dilaporkan rekan Mesya Marabesi, jurnalis dari Tribun Ambon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Mesya, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman ini bisa terjadi? Baik, Dea dan juga Tribuners,
terkait dengan kronologi kecelakaan yang baru saja terjadi Selasa 25 Januari 2022 tadi pagi sekiranya pukul 10:50 waktu Indonesia Timur, berawal dari sebuah mobil truk bermuatan semen yang melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Kemudian saat itu kemungkinan mobil truk itu mengalami remblong dan akhirnya menabrak satu unit motor yang tepat berada di depan sebelah kanan mobil tersebut. Dan akhirnya pengemudi dan boncengan kendaraan itu pun akhirnya terlempar ke sebelah kanan jalan, tepatnya di pembatas jalan. Keduanya itu berjenis kelamin perempuan. Kemudian Dea dan juga Tribuners, mobil tersebut kemudian menabrak lagi 2 unit motor dan satu motor bermerek Scoopy berwarna hitam merah itu masuk ke dalam bemper mobil tersebut. Demikian, Dea. Ya, Mesya. Lalu apakah ada korban jiwa atau luka dari kejadian kecelakaan ini? Baik, Dea dan juga Tribuners, untuk korban kecelakaan memang tidak ada korban kecelakaan yang meninggal dunia, namun ada 4 korban kecelakaan yang mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Salah satu dari laki-laki itu adalah lansia, Dea. Kemudian dari kejadian tersebut menyebabkan 4 unit motor dan 1 angkutan umum ikut dalam kecelakaan tersebut, Dea. Demikian. Lalu bagaimana untuk kelanjutan penanganan dari kecelakaan ini? Baik, Dea dan juga Tribuners, untuk para korban, 4 orang korban itu sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Ambon untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian untuk supir truk sendiri saat ini sementara dalam penanganan sedang berada di pos Mutiara Batu Merah Ambon untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Sementara untuk keterangan resmi akibat terjadinya kecelakaan tadi, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari Satlantas karena mereka sementara masih dalam tahapan pengumpulan data untuk menjawab seperti apa penyebab kecelakaan tadi. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi untuk laporan Anda dari Kota Ambon. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Beberapa rumah di wilayah Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan rentan ambruk akibat bencana. Kondisi rumah ini terjadi di beberapa desa di wilayah Pemulutan, khususnya bangunan yang didirikan di tepi Sungai Ogan. Warga yang tinggal di rumah tak layak huni tersebut rata-rata merupakan warga tak mampu. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Sumsel ada rekan Agung Wipayana yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Agung. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners. Rekan Agung, bisa Anda gambarkan dari pantauan Anda bagaimana kondisi beberapa rumah yang tidak layak huni ini, atau bahkan nyaris ambruk di sana? Ya, kondisi beberapa rumah di wilayah Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini, sebagian ada yang berdiri di tepi Sungai Ogan dan bentuk rumahnya ini rumah panggung kayu dan terbuat dari papan, kayu nipah dan juga material dari alam. Dan juga di beberapa rumah yang sempat kami datangi seperti di Desa Aur Standing, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, ini kondisi rumahnya sangat memprihatinkan di mana lantai dan dinding yang terbuat dari papan ini banyak jebol dan juga fondasi kayu yang ditancapkan di sungai ini ada sebagian yang terbenam sehingga rumahnya miring begitu. Dan juga atap rumah terbuat dari daun nipah banyak terdapat kerusakan sehingga saat hujan air langsung jatuh ke dalam rumah dan membasahi seisi rumah begitu, Dea. Ya, lalu dengan kondisi rumah yang seperti ini, bagaimana Agung pemilik rumah ini menjalankan aktivitasnya sehari-hari di sana? Ya, kami sempat mewawancarai salah satu pemilik rumah ya di Desa Palu yang dimana kondisi rumahnya fondasi rumah miring, kemudian ada lantai dan papan rumah yang jebol begitu. Jadi ketika cuaca sedang baik, pemilik rumah dapat menempati rumah tersebut.
Namun ketika cuaca sedang tidak bersahabat seperti hujan deras, maka pemilik rumah terpaksa mengungsi atau bahkan menyelamatkan diri ke rumah warga terdekat, baik itu rumah keluarga maupun kerabat. Karena dikhawatirkan rumah yang maksudnya rumah yang sedang terguyur hujan deras kemudian disertai angin kencang itu dikhawatirkan roboh, sehingga demi menyelamatkan diri warga terpaksa mengungsi saat cuaca buruk. Dea. Dari data yang Anda dapatkan, ada berapa berarti jumlah hingga saat ini rumah yang ambruk atau tidak layak huni itu di Pembulutan ataupun desa sekitarnya? Dan bagaimana juga respons dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengenai kondisi ini? Ya, sejauh ini hingga Januari 2022 di wilayah Pemulutan sendiri ada 2 unit rumah roboh ya. Satu di Desa Palu dan satu di Desa Aur Standing. Kemudian di daerah lainnya itu ada di Tanjung Raja, di wilayah Kecamatan Tanjung Raja dan di wilayah Kecamatan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Ilir. Namun itu catatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Ilir. Ada 4 unit rumah yang ambruk karena faktor alam. Dinas Perkim sendiri menjanjikan bahwa untuk rumah yang rusak akibat alam seperti hujan, badai, angin puting beliung itu dapat diperbaiki dengan anggaran yang memang disiapkan. Namun untuk rumah yang rusak akibat bencana non alam seperti kebakaran itu bukan tanggung jawab dari Dinas Perkim. Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir sendiri tahun ini menyiapkan dana 770 juta rupiah untuk memperbaiki, ada kuota 22 unit rumah. Jadi masing-masing rumah mendapatkan biaya, maksudnya dana pembangunan untuk rumah rusak total itu masing-masing sebesar 35 juta rupiah. Dan saat ini sudah 4 rumah yang sedang dalam proses perbaikan. Nah, begitu tanggung jawab respon Pemkab Ogan Ilir dalam menyikapi persoalan ini, Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama salah seorang pemilik rumah, Adam Mursal. Berikut keterangan lengkapnya. Iya, bayangnya ya, anu taruh lah ya, laparan ini no. Mungkin ke rumah yang sebelah ini, ya, ngumpul ke situ, numpang berlindung. Iya, iya, kalau roboh. Ya tunggu baik, masih dia ada bocoran ya. Kalau semangin, mungsi yo. Kiri kalau roboh. Apa yang tidak dibenari, Pak? Hah? Apa yang tidak dibenari? Banyak kati anu ya. Itu biayanya. Iya. Belum banyak gawe dah ini. Lama mau ada 3 tahun dah. Jadi untuk memakan Bapak siapa yang Ibu itulah mencari. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Barat. Pria parubaya di Dusun Kayu Colo, Desa Barakang, Kecamatan Budong, Mamuju Tengah ditemukan tewas di depan rumahnya. Korban yang diketahui berinisial J, berusia 56 tahun ini diduga tewas dibunuh oleh tetangganya. Pembacokan terjadi saat korban hendak mandi di sungai dekat rumahnya di pagi hari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Abdul Rahman, jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahman. Ya, halo rekan Dea di studio. Baik, rekan Rahman, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana kejadian pembacokan ini bisa terjadi hingga menewaskan 1 orang? Ya, baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan terkait peristiwa yang terjadi di Desa Barakan, Kabupaten Mamuju Tengah, di mana salah seorang pria parubaya ini tewas mengenaskan tepat di depan rumahnya. Jadi saya akan menceritakan dari kronologi kejadian ini, di mana korban ini korban berinisial J ini sedang mandi di samping rumahnya, tepat di sungai pada pukul 6 pagi. Di mana pada saat korban mandi ini ada 2 orang pria yang mendatangi
dua orang pelaku mendatangi pria tersebut, pria korban ini. Lalu korban ini menegur si pelaku. Kemudian pelaku ini tersinggung dan langsung kembali ke rumahnya mengambil sebilah parang. Kemudian tepat pada pukul 6 pagi dia kembali ke lokasi dan langsung melakukan penebasan kepada si korban ini menggunakan parang. Demikian dia. Lalu rekan Rahmat, berarti ada 2 orang pelaku dalam insiden ini. Apakah sudah diketahui identitasnya? Ya, terkait dengan pelaku sendiri saat ini untuk pelaku berinisial S sudah menyerahkan diri di Polresta Mamuju Tengah. Sementara 1 orang pelaku ini masih dalam penyelidikan, masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian sendiri. Dan dapat juga kami informasikan bahwa korban ini salah satu ASN yang bekerja di kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sendiri. Ya. Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menyinggung masyarakat Kalimantan menuai kecaman dari banyak pihak. Di Kaltara, kecaman dan kegeraman atas pernyataan Edi juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipapadan dan juga Bupati Bulungan Syarwani. Pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022, sejumlah ormas kedaerahan yang tergabung dalam Dewan Adat Dayak Kaltara melakukan aksi di Mapolda Kaltara. Selengkapnya akan disampaikan Maulana Ilhami Faudi, jurnalis dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Faudi, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana suasana penyampaian pendapat di Mapolda Kaltara? Ya, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, sekitar 50 orang dari Dewan Adat Dayak Kaltara tiba di Mapolda Kaltara. Mereka melakukan unjuk rasa dan menyampaikan orasi menyikapi pernyataan dari Edi Mulyadi yang sempat viral dalam beberapa hari belakangan yang isinya mengandung kata-kata yang merendahkan Kalimantan dan juga warga Kalimantan. Suasana orasi sendiri atau unjuk rasa sendiri berlangsung dengan kondusif. Para peserta masa aksi juga memberikan dokumen tuntutan kepada Kapolda Kaltara dan juga sudah diterima oleh pihak Polda Kaltara, yang ini melalui Direktur Polda Kaltara. Begitu rekan dia. Iya, tadi sempat saya singgung bahwa apakah benar ini Wakil Gubernur Kaltara dan juga Bupati Bulungan bahkan ikut dalam tadi aksi maksa ini, dan apa saja tuntutan dari masa aksi bisa Anda informasikan, Faudi? Ya, untuk Wakil Gubernur dan juga Bupati Bulungan memang sebelumnya sudah sempat menyampaikan kegeramannya atas pernyataan dari Edi Mulyadi, namun pada aksi hari ini kedua pejabat tersebut memang tidak ikut turut serta dalam aksi, namun sudah menyampaikan keberatannya atas pernyataan Edi Mulyadi pada hari Minggu sebelumnya. Dan untuk tuntutannya sendiri, masa aksi meminta agar Edi Mulyadi ini segera ditangkap begitu dan juga diadili atas pernyataan yang membuat resah masyarakat di Kalimantan. Selain itu, selain menuntut Edi Mulyadi untuk dihukum secara hukum positif nasional, pihak masa aksi juga menginginkan agar Edi Mulyadi juga dapat dihukum secara adat begitu. Dan para masa aksi juga meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf secara langsung kepada warga masyarakat di Kalimantan dan datang secara langsung ke Pulau Kalimantan untuk meminta maaf. Begitu rekan dia. Ya, lalu terkait aksi yang kembali dilakukan hari ini, bagaimana tanggapan dari pihak Polda Kaltara? Ya, tadi kami sempat mewawancari Direktur Samapta Polda Kaltara, Kombes Pol Joko Heri Purwono. Dia mengatakan bahwa pihaknya menerima segala bentuk penyampaian pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh berbagai ormas dalam Dewan Adat Dayak Kaltara pada siang tadi ini. Menurutnya aspirasi ini akan diteruskan kepada pihak Mabes Polri karena yang melakukan penyidikan terkait kasus ucapan Edi Mulyadi ini ditangani oleh
Mabes Polri secara langsung. Karenanya dari Polda Kaltara hanya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh beberapa ormas di Kaltara. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga meminta agar masyarakat di Kalimantan Utara secara khusus untuk dapat menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi ataupun tersulut emosi atas pernyataan atau yang dikeluarkan oleh Edi Mulyadi beberapa hari terakhir. Gitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait aksi ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, Fenry Alpius. Berikut selengkapnya. Sikap DPR itu seperti saya sampaikan tadi, sikap DPR Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada pihak kepolisian, Kapolri, untuk segera menangkap Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Karena dia ditangkap, diproses secara hukum nasional. Kalau Edi Mulyadi ditangkap, ini akan meresahkan rakyat yang ada di Kalimantan Utara, apalagi di Kalimantan secara menyeluruh dan Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, saya sebagai anggota DPR, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri untuk segera secepatnya 2-3 hari menangkap Edi Mulyadi dan kawan-kawan supaya proses hukum, supaya negara ini aman dan damai. Itu sikapnya. Apa secara legal nanti Pak DPR sendiri akan membuat keputusan yang resmi Pak? Nanti saya akan melaporkan kepada pimpinan DPR untuk membuat surat resmi dari DPR. Ya. Oke. Keluarga korban mengungkap sosok dalang yang picu masa menganiaya kakek pengemudi mobil di Cakung hingga meninggal dunia. Liputan lengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan cover hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya Tribuners dari Jakarta. Seorang pria berusia 89 tahun bernama Halim tewas diamuk massa di Jalan Pulau Kambing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 23 Januari 2022 dini hari. Dalam video amatir, tampak sebelumnya ada yang meneriakinya maling dan memukuli kendaraannya. Keluarga menduga ada dalang di balik pengeroyokan yang menewaskan korban. Reporter kami dari Tribun Jakarta, Gerald Leonardo akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Gerald. Ya, selamat sore Dea dan selamat sore juga Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore Gerald, bagaimana bisa Anda informasikan terkait keterangan atau pengakuan dari keluarga atau kuasa hukum soal tewasnya lansia bernama Wianto Halim ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa keluarga dari almarhum Wianto Halim pada Senin 24 Januari 2022 kemarin menggelar konferensi pers, tepatnya di rumah duka Grand Heaven Fluid, Penjaringan Jakarta Utara, di mana dalam konferensi pers tersebut keluarga didampingi kuasa hukum menyatakan sejumlah hal, di mana beberapa hal tersebut termasuk terkait dengan dugaan bahwa kejadian yang menimpa atau yang menewaskan Wianto Halim ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan keluarga melalui kuasa hukumnya menduga ada dalang di balik peristiwa pengeroyokan pada Minggu dini hari lalu. Selain itu, Dea dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa kemarin
keluarga juga menyampaikan rasa keberatannya atas perlakuan dari orang-orang yang ketika di tempat kejadian perkara melakukan penganiayaan secara brutal terhadap Halim hingga meninggal dunia. Dea. Lalu apakah benar keluarga ada menduga ada dalang di balik pengeroyokan yang menewaskan korban ini, dan juga mengapa bisa keluarga sampai berpendapat seperti itu? Ya, Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang dalam konferensi pers Senin kemarin, keluarga sempat menduga atau menyatakan melalui kuasa hukumnya bahwa peristiwa pengeroyokan yang menimpa korban Wiyanto Halim diduga dilakukan tidak secara spontan, alias sudah ada dalang di baliknya. Analisa keluarga yakni terkait dengan beberapa hal, misalnya terkait peneriakan maling dari para pemotor yang mengejar korban, di mana teriakan itu memang diduga oleh keluarga sudah disetting. Selain itu juga arah dari pelarian korban ketika dikejar itu memang diduga kuat oleh pihak keluarga sudah diarahkan oleh orang-orang yang mengejar mereka. Memang Dea dan juga Tribuners, kemarin keluarga sempat menyatakan bahwa selama ini almarhum Wiyanto Halim tidak pernah mengendarai atau berkendara sampai ke kawasan Pulau Gadung. Selama ini yang bersangkutan di mana ia merupakan warga Kalibata, dan selama ini hanya berkendara di sekitar wilayah rumahnya saja sampai ke arah Tebet. Dea dan juga Tribuners, analisa lainnya yang disampaikan keluarga terkait dugaan adanya dalang di balik pengeroyokan maut ini ialah di mana perekaman video viral yang dilakukan oleh para pemotor itu diduga disengaja untuk membuat aksi pengeroyokan serta tuduhan maling atas korban Wiyanto Halim ini seakan-akan kedepannya akan viral, Dea dan juga Tribuners. Baik, lalu terakhir rekan Gerald, bagaimana harapan dari keluarga terkait kasus ini? Ya, Dea dan juga Tribuners, kemarin pihak keluarga juga menyatakan harapan mereka terkait dengan kasus pengeroyokan yang menewaskan almarhum Wiyanto Halim, di mana dalam harapannya keluarga berharap dalang yang mereka duga kuat ada di balik peristiwa pengeroyokan minggu dini hari itu bisa diungkap pihak kepolisian. Di mana sampai saat ini memang sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian, dan keluarga juga berharap polisi bisa memproses atau menyelidiki adanya keterlibatan oknum polisi yang dalam peristiwa minggu dini hari itu juga sempat terekam kamera amatir yang juga viral, di mana pada saat itu ada mobil patroli yang juga ikut atau terlibat dalam upaya mengejar korban Wiyanto Halim yang mengendarai mobilnya sendiri dari Jalan Tebet hingga ke Pulau Gadung, Jakarta Timur minggu dini hari. Ya. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari kuasa hukum keluarga korban, Freddy Y. Pati selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari pihak keluarga dari almarhum Bapak Wiyanto Halim dan dari kuasa hukum mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Pertama-tama kami ingin meluruskan bahwa cerita yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum Wiyanto Halim melakukan pencurian kendaraan, kemudian melarikan diri dikejar-kejar, semuanya itu adalah kebohongan. Mobil yang dikendarai oleh Bapak Wiyanto Halim adalah mobil milik beliau sendiri. Dan memang dari kejadian ini kami semua dari pihak keluarga mendapatkan berita-berita justru dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya, yang memperlihatkan kejadian di lokasi tersebut gitu. Ketika almarhum dikejar-kejar, kemudian almarhum sampai di daerah Pulau Kambing, mobilnya dihentikan dan langsung dikeroyok dengan menggunakan batu, kayu, dan helm. Beberapa bagian kepalanya pecah dan langsung meninggal saat itu juga. Setelah meninggal pun masih ada beberapa orang yang seperti melakukan penyiksaan terhadap jenazah beliau. Dan ini buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa.
ini pasti ada dalangnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Ini keyakinan keluarga. Dan kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Jakarta Timur yang begitu cepat memproses perkara ini. Kemarin pagi kami buat laporan polisi, hari ini sudah P21. Beberapa orang sudah ditangkap dan dimintai keterangan. Dan kami sangat berharap bahwa para pelaku utama, aktor di balik kejadian ini bisa diusut dan motif apa yang membuat mereka melakukan ini bisa. Sirine tsunami milik BMKG di Kota Bitung tidak beroperasi lagi. Sirine pengingat tsunami tersebut berada di kompleks kantor Wali Kota Bitung. Kabar sudah tidak beroperasinya ini juga diperjelas dengan informasi dari BMKG dengan pemasangan baliho. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Christian Wayungkere, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Christian. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Selamat sore. berada. Selamat sore rekan Christian. Bisa Anda informasikan apakah benar kabar atau informasi mengenai sirene tsunami atau early warning system milik BMKG di Kota Bitung ini tidak beroperasi lagi? Ya, baik, benar. Jadi alat pemberitahu atau alat informasi peristiwa tsunami atau early warning system yang ada di Kota Bitung tidak beroperasi lagi. Dan informasi tersebut kami sudah melakukan cross check dan pengecekan secara langsung di lokasi berdirinya early warning system itu atau alarm tsunami di kawasan kompleks kantor Wali Kota Bitung, tepatnya di samping kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa benar alat itu sudah tidak beroperasi lagi dan diperkuat dengan adanya poster atau baliho yang bertuliskan alat itu sudah tidak dipergunakan karena sudah melampaui masa berlaku atau masa berlaku operasionalnya sudah melampaui, yaitu sudah sampai 13 tahun sejak tahun 2008 sampai dengan 2021. Rekan Dea. Lalu dari pantauan Anda dan juga informasi dari pihak terkait, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi dan juga keadaan alat itu? Jadi alat early warning system itu saat ini masih dapat Anda atau kita saksikan masih berdiri tegak dan ada beberapa panel atau alat-alat pendukung lainnya yang masih terpasang, serta ada meteran pulsa listrik yang masih ada di bagian bawah tiang atau tower early warning system. Namun kami belum bisa memastikan apakah rekening listrik itu atau pulsa listrik itu masih beroperasi atau tidak. Dan setelah kami cross check lebih lanjut mengenai keberadaan early warning system ini, memang sudah tidak beroperasi sejak 6 bulan lalu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Christian. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah mewawancarai Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Bitung terkait alat ini. Ada Panji Siswojo. Berikut selengkapnya. Terima kasih. Boleh kami sampaikan bahwa peralatan ini telah dipasang dari tahun 2008 dan setiap tanggal 26 April setiap bulan pada tanggal 26 pasti berbunyi. Jadi sekaligus sebagai tanda peringatan bahwa telah terjadi bencana tsunami di Aceh. Dan sekaligus untuk uji sistem, apakah sistem ini masih berfungsi baik atau tidak. Jadi setiap bulannya diujikan pada tanggal 26 itu ya? Oke, siap. Nah Mas, untuk kabar... Ya, menurut dari BMKG, karena ini alat ini sudah usianya 10 tahun ke atas, maka diperkirakan kurang maksimal. Sehingga pada saat ini sudah ada penggantinya yang lebih sederhana lagi. Karena alat ini menggunakan saluran satelit yang biayanya lebih mahal. Kemudian yang kedua,
pengoperasian alat ini adalah dari Provinsi Manado. Sehingga apabila terjadi bencana tsunami di sini tidak efektif kalau yang membunyikan alarm atau sirine dari Provinsi Manado. Bukan dari Bitung ya yang membunyikan? Tidak, tetapi kalau untuk pengganti ini, alat yang baru ini, dia lebih simpel, lebih murah, dan frekuensinya dia melalui frekuensi HT. Mas, ini sudah berapa lama Dang Sunyak dipakai ini? Dari informasi yang BPBD terima? Sudah sekitar 6 bulan, Bang. 6 bulan ya? Berarti dari tahun 2021 kemarin sudah tidak bisa digunakan lagi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin apel gelar pasukan 2.655 personel TNI Angkatan Darat di Jabodetabek. Apel berlangsung di Jakarta, tepatnya di lapangan Monas di Jakarta Pusat pada hari ini Selasa 25 Januari 2021. Dalam apel tersebut, Dudung menekankan sejumlah hal khususnya terkait ancaman radikalisme di Republik Indonesia hingga pandemi COVID-19. Saat ini kami sudah bergabung bersama kami, ada wartawan dari Tribun News, Gita Irawan, yang akan melaporkan bagaimana situasi apel tadi. Halo rekan Gita. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan kita, apa saja tadi penekanan KSAD terkait ancaman radikalisme dan juga pandemi COVID-19 di Indonesia? Bisa Anda laporkan? Ya, terima kasih Dea. Bisa disampaikan bahwa tadi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan sejumlah penekanannya terkait dengan ancaman radikalisme, khususnya kepada jajarannya. Kepala Staf Angkatan Darat tadi menekankan agar seluruh jajaran personil TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia untuk siap siaga menghadapi potensi ancaman radikalisme yang semakin hari semakin muncul menampakkan dirinya gitu di Indonesia. Selain itu juga ia mencontohkan terkait dengan hal tersebut untuk Babinsa bisa melakukan fungsi teritorialnya, misalnya deteksi dini, temu cepat, dan lapor cepat. Selain itu dia juga memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian. Artinya tadi Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan jajarannya untuk tidak langsung menangkap begitu ya. Jadi tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian karena terkait dengan radikalisme itu juga tupoksinya dari kepolisian begitu. Terkait dengan itu juga Kepala Staf Angkatan Darat menekankan atau menegaskan kepada jajarannya akan menindak secara hukum, tidak akan segan menindak secara hukum kepada jajarannya prajurit TNI AD yang terbukti terpapar radikalisme begitu. Kemudian terkait dengan pandemi COVID, Kepala Staf Angkatan Darat juga meminta jajarannya untuk terus membantu rakyat, hadir di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat dalam pandemi saat ini. Demikian deh. Ya, lalu apa saja isu-isu terkini yang direspons oleh KSAD dalam apel tadi? Ya, bisa disampaikan tadi ada sejumlah isu gitu ya. Cuma mungkin bisa di-highlight 3 isu. Yang pertama adalah terkait dengan pelantikan atau sertijab serah terima jabatan Pangkostrat Maijen TNI Maruli Simanjuntak yang rencananya akan digelar pada Senin pekan depan. Terkait dengan hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat menegaskan rencananya Maijen TNI Maruli Simanjuntak akan dilantik bersama dengan 5 pangdam lainnya. Kemudian isu yang kedua adalah terkait dengan kasus Nagrek, kecelakaan Nagrek yang diduga melibatkan 3 oknum TNI. Terkait dengan hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan, proses hukumnya, penyidikan sudah selesai dan hanya tinggal menunggu persidangan saja. Kemudian isu yang ketiga adalah terkait dengan ibu kota negara, terkait dengan rencana proses pemindahan pasukan personel TNI AD khususnya ke sana. Kepala Staf Angkatan Darat menjelaskan tadi rencananya akan dikirim atau dipindahkan satuan-satuan yang kecil dulu untuk ke ibu kota negara. Karena di satu sisi sampai saat ini juga Kepala Staf Angkatan Darat masih menunggu perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terkait hal tersebut. Demikian ya. Baik, terakhir rekan kita, adakah momen menarik dalam kegiatan tersebut? Ya, tadi sempat memang ada momen menarik yang terekam ketika Kepala Staf Angkatan Darat
makan bersama dengan pasukannya, juga dengan awak media. Pada saat itu jadinya Kepala Staf Angkatan Darat makan di kotak dan menu yang sama dengan para pasukan, duduk juga di lapangan begitu bersila, tidak pakai meja. Kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat juga disambut yel-yel begitu oleh jajaran pasukannya, sampai akhirnya tadi Kepala Staf Angkatan Darat ketika hendak selesai menuju mobilnya diarak oleh pasukan Kopassus menuju mobilnya begitu. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan kita. Dan berikut Tribuners ada keterangan dari KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kami tampilkan liputannya. Dan saya perintahkan untuk mereka mengecek setiap saat, setiap waktu tentang perkembangan, dan mereka harus tahu siapa pelaku, sehingga nantinya akan memudahkan dalam hal-hal tertentu apabila kita bertindak. TNI Angkatan Darat sangat strategis, dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal tersebut yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia. Yakinkan, saya memberikan keyakinan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, bahwa TNI Angkatan Darat akan bersama-sama dengan rakyat untuk sama-sama membangun keutuhan negara kesatuan Indonesia. Jadi ini kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada seluruh prajurit. Ada 7 perintah harian kasar yang harus mereka lakukan sebagai pedoman di dalam mereka bertugas, bertindak, dan berada dimanapun dia melaksanakan tugas, sehingga rambu-rambu itu menjadi pegangan bagi mereka. Utamanya adalah jangan sampai dia pelanggaran, utamanya jangan sampai dia menyakiti rakyat, dan utamanya juga mereka bersama-sama membangun dengan rakyat. Pandemi COVID-19 ini berdampak kepada seluruh lapisan. Oleh karenanya, sebagian kita juga ada yang terdampak dari COVID-19, tetapi kita harus tetap hadir di tengah-tengah rakyat untuk membantu memulihkan kesehatan rakyat. Saya itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Dan pada hari ini saya mengajak rekan-rekan wartawan untuk makan bersama-sama dengan prajurit di lapangan, supaya rekan-rekan wartawan tahu bagaimana rasanya makan dengan prajurit. Terima kasih. Selesai. Masih di Jakarta, Tribuners, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar FPI pada hari ini Selasa 25 Januari 2022. Dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini beragendakan mendengar keterangan dari terdakwa. Adapun pada perkara ini turut menjerat 2 terdakwa anggota Polri, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Kabar selengkapnya akan disampaikan Rizky Sandi Saputra, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners, selamat sore. Selamat sore, bisa Anda jelaskan apa agenda sidang perkara dugaan unlawful killing hari ini? Lebih detailnya. Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada hari ini Senin 25 Selasa 25 Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI di rest area kilometer 50 Cikampek, di mana pada sidang hari ini sejatinya beragendakan mendengarkan keterangan kedua terdakwa, yakni yang keduanya merupakan anggota kepolisian antara lain Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela. Hanya saja tadi saat
Hakim anggota Suharno hadir di dalam ruang sidang dan membuka persidangan. Dirinya menyatakan kalau pada sidang hari ini tidak bisa dilanjutkan karena Hakim Ketua pada perkara ini yakni Arief Nuryanta sedang menjalani pelatihan begitu. Alhasil tadi Hakim anggota Suharno menunda jalannya persidangan untuk nantinya dijadwalkan dengan agenda yang sama yakni pemeriksaan terdakwa. Dengan begitu Dea, untuk sidang hari ini tadi majelis hakim tidak melangsungkan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa karena susunan majelis hakim dinilai tidak lengkap dan juga jaksa penuntut umum menyatakan setuju begitu untuk dijadwalkan ulang, begitu halnya juga dengan kuasa hukum dan juga terdakwa Yusmin dan juga terdakwa Fikri. Ya. Lalu setelah diputuskan ditunda ini, kapan rencananya sidang akan kembali digelar, rekan Rizky, dan juga bagaimana penjelasan dari kuasa hukum terdakwa ini? Ya, jadi tadi Hakim anggota Suharno menanyakan kepada jaksa penuntut umum maupun kepada kuasa hukum untuk bermusyawarah kapan akan agenda sidang ini kembali digelar dengan agenda yang sama. Tadi keseluruhan perangkat persidangan menyatakan kalau sidang baiknya diundur dalam 1 pekan ke depan. Hanya saja mengingat tanggal 1 Februari atau Selasa pekan depan ini berjatuh pada tanggal merah yakni perayaan Imlek. Alhasil tadi hakim menjadwalkan ulang untuk di hari Rabunya tanggal 2 Februari dengan agenda yang sama, pemeriksaan terdakwa terhadap Yusmin dan juga Biktul Fikri. Tadi juga kuasa hukum dari kedua terdakwa yakni Henry Yosodiningrat menyatakan kalau menjelang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus apapun, hanya saja dia mengingatkan kepada kedua kliennya dalam hal ini terdakwa untuk berbicara atau memberikan keterangan sesuai dengan apa adanya kejadian di lokasi. Dirinya meminta untuk kepada terdakwa untuk tidak mengarang begitu, tidak menyusun cerita yang malah nantinya akan memberatkan posisi kedua terdakwa di proses hukum ini. Sebab kata dia selama proses perjalanan persidangan ini, dirinya selalu menggali cerita para saksi, fakta dan juga ahli terkait dengan kebenaran begitu dan juga fakta-fakta. Jangan sampai nantinya ketika pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa malah terdakwa sendiri yang mengarang cerita atau peristiwa dari kejadian ini begitu. Sebagai informasi juga Dea, dengan berlangsungnya agenda pemeriksaan terdakwa nantinya, maka dengan begitu proses persidangan terhadap kedua terdakwa semakin dekat pada penjatuhan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hanya saja terkait hal tersebut belum dibeberkan secara langsung atau secara detail oleh Henry Yosodiningrat. Begitu Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama kuasa hukum terdakwa unlawful killing Henry Yosodiningrat selengkapnya. Pemeriksaan kan harus lengkap majelis hakimnya, ya. Faksi tentunya juga jaksa penuntut umum juga akan menolak kalau tunggal. Kami pun begitu, ya. Makanya hakim lebih mendahului bahwa sudah berhalangan mengikuti pelatihan teknis apa sidang ditunda, udah itu aja. Ya, 20 hari Rabu. Biasanya kan kita Selasa sama aja. Ada persiapan Pak menjelang sidang pemeriksaan terdakwa? Pemeriksaan terdakwa apa? Ada persiapan apa? Nggak ada persiapan apa-apa. Kami hanya meminta kepada dua terdakwa ini agar memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Itu aja. Jadi jangan memberikan keterangan yang larang, yang apa. Jadi karena apa? Kami pun turut mempertanggungjawabkan di muka hukum dan di hadapan Allah. Jadi Kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Malioboro mendesak pemerintah kota Yogyakarta untuk memastikan melayakkan teras Malioboro sebelum menempuh relokasi, termasuk melakukan upaya agar tempat baru tetap disinggahi pelancong. Paguyuban PKL tidak segan-segan kembali berjualan di lapak yang lama jika memang tempat relokasi tersebut dinilai tak representatif.
Selengkapnya akan disampaikan rekan Aska Ramadan, jurnalis dari Tribun Jogja yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Aska. Halo, Tia, selamat sore. Selamat sore rekan Aska, apa sebenarnya yang lebih detailnya terkait keluhan para pedagang terkait lapak di tempat relokasi Malioboro ini? Oke, kami sampaikan bahwa rencananya relokasi untuk seluruh pedagang Malioboro bakal dilakukan mulai besok atau Rabu tanggal 26 Januari. Namun sampai sejauh ini para PKL masih mengeluhkan soal kondisi lapak di teras Malioboro atau tempat relokasi itu yang kurang layak. Pasalnya, jika lapak-lapak mereka yang sebelumnya berukuran sekitar 2-3 meter, di tempat baru mereka dibatasi lebih kurang hanya 1 meter saja. Sehingga para pedagang keberatan seandainya tempat relokasi itu tidak sebanding dengan lapaknya yang lama. Karena itu, beberapa pedagang bahkan kemarin dalam rapat bersama Pansus DPRD Kota juga mengancam akan kembali ke lapak lamanya, walaupun itu dilarang. Mereka nekat seandainya pemerintah tidak memperbaiki sarana yang disediakan di teras Malioboro. Begitu ya. Lalu selain ukuran lapak yang lebih kecil dari sebelumnya ini, apakah ada hal lain yang membuat pedagang keberatan dengan rencana relokasi ini, rekan Aska? Ya, jadi sebenarnya yang paling menonjol adalah, ini yang sudah disampaikan sejak lama, adalah soal proses relokasi yang dinilai sangat mendadak. Karena baru disosialisasikan pada sekitar bulan Oktober, kemudian Januari sudah eksekusi. Jadi, para pedagang berharap paling tidak relokasi bisa ditunda sampai setelah Lebaran atau bulan Mei mendatang. Mereka berpatokan karena sekarang kondisinya masih pandemi dan perekonomian belum pulih, sementara pariwisata Yogyakarta pun baru mulai bergeliat dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan terakhir. Jadi mereka meminta kesempatan dari pemerintah agar diberi waktu untuk berjualan di lapak-lapak lamanya atau di pedestrian Malioboro setidaknya hingga setelah Lebaran atau bulan Mei mendatang. Gitu. Ya, lalu terkait hal ini bagaimana respons dari pemerintah daerah soal tuntutan para pedagang? Baik, terakhir informasi yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Jakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa relokasi bagaimanapun juga tetap dilaksanakan mulai besok pagi. Sehingga tidak ada penundaan seperti yang diharapkan para pedagang. Sementara dari Pemkot Jakarta yang dalam hal ini sebagai pelaksana sudah memastikan bahwa tempat relokasi tersebut baik di teras Malioboro 1 maupun teras Malioboro 2 sudah sangat representatif. Bahkan beberapa hari lalu wali kota pun sudah menegaskan bahwa tempat tersebut dipastikan akan tetap ramai wisatawan dan tidak ada PKL yang akan dirugikan setelah relokasi. Seperti itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Aska Ramadan untuk laporan Anda dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikut. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Satgas COVID-19 Kalimantan Barat melarang festival dan arak-arakan tatung pada perayaan Cap Gomeh tahun 2022 ini. Larangan tersebut dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kota Singkawang. Satgas berpandangan panitia perayaan Imlek dan Cap Gomeh Kota Singkawang tidak akan bisa menjaga jarak pada penonton dan peserta. Detail informasinya akan disampaikan Rizky Kurnia, jurnalis dari Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Rizky. Halo Dea. Rizky, bagaimana pendapat panitia Cap Gomeh sendiri dengan adanya larangan ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami dengan panitia perayaan Imlek dan Cap Gomeh Kota Singkawang, Bapak Atong memang
menyebutkan pihaknya tidak mengadakan festival maupun arak-arakan pada saat Cap Gome di tahun 2022 ini. Menurut penuturan dari beliau, ditiadakannya festival dan arak-arakan tersebut sebagai kepatuhan atas peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 di Kota Singkawang. Hal ini juga sudah disampaikan beliau kepada pihak pemerintah Kota Singkawang saat rapat bersama yang dihadiri pula oleh tokoh adat Tionghoa, kemudian tokoh adat Konghucu, pihak Polres, kemudian pihak Kodim, dan pihak Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai gabungan dari Satgas COVID-19 Kota Singkawang pada saat rapat tersebut. Namun meskipun festival dan arak-arakan ditiadakan saat Cap Gome mendatang, sebagai gantinya pihak panitia perayaan Imlek dan Cap Gome lebih fokus untuk menghiasi pusat kota serta setiap sudut kota dengan hiasan-hiasan khas Imlek seperti gerbang lampion di Jalan Sejahtera, kemudian ada ornamen macan air di Beringin Corner dan hiasan-hiasan khas Imlek lainnya, begitu dia. Lalu bagaimana dengan ritual keagamaannya? Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk ritual keagamaan saat perayaan Imlek dan Cap Gome tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Konghucu. Hal ini juga sudah sesuai dengan aturan dari Satgas COVID-19, karena yang dilarang hanya festival dan arak-arakan saja. Namun untuk digelarnya ritual keagamaan, pengurus tempat ibadah harus mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh Satgas, ini membatasi jumlah jamaah menjadi hanya 75% saja, sementara sisanya bisa menunggu untuk antrian berikutnya, begitu. Ya, lalu terkait tidak bolehnya festival maupun arak-arakan untuk Imlek dan Cap Gome ini sebenarnya bagaimana, rekan Rizky, kondisi COVID-19 di Kota Singkawang sendiri? Ya, untuk kondisi COVID-19 di Kota Singkawang saat ini sebenarnya cukup aman. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, untuk sepekan terakhir ini tidak ada satu kasus COVID-19 yang ditemukan di Kota Singkawang. Jadi nihil kasus COVID-19 di Kota Singkawang. Dan untuk saat ini Kota Singkawang juga masuk kategori zona kuning ataupun zona rendah penyebaran COVID-19. Jadi sebetulnya cukup aman untuk Kota Singkawang saat ini dia. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama asisten pemerintahan dan juga Kesra Kota Singkawang, Julianus, selengkapnya. Dari panitia Satgas ini, beserta dengan kawan-kawan dari MABT, dari Ketua Makin, DAD dan sebagainya, memberikan saran masukan ya kepada Satgas COVID-19 ya, agar perayaan Imlek dan penyelenggaraan Cap Gome dibatasi ya. Nah, jadi dibatasi sesuai dengan PPKM yang berlaku pada saat nanti ya. Nah, jadi intinya tidak ritual tolak bala yang bersifat festival dilarang. Nah, itu arak-arakan tidak ada ya. Arak-arakan tidak ada. Hanya dibolehkan melaksanakan ritual tolak bala di kelenteng masing-masing. Lewat pengurus kelenteng harus berkoordinasi dengan Satgas COVID ya. Plus dengan 3 pilar di bawah pengawasan kepolisian, Satpol PP, TNI Polri. Banyaknya jalan di Jawa Timur yang mengalami kerusakan memunculkan istilah populer jeglongan sewu alias lubang-lubang seribu. Di antaranya di Kecamatan Ambulu, Blater yang menjadi jalur vital bagi warga Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo, Jember. Pemerintah setempat akhirnya pun memberi atensi terkait permasalahan jalan rusak ini dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Sri Wahyuni, jurnalis dari Surya yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Yuni. Halo, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Selamat sore. Rekan Yuni, bisa Anda gambarkan bagaimana menurut pantauan Anda kondisi jalan rusak tersebut? Ya, seperti Dea bilang tadi, memang di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini beberapa waktu terakhir ada istilah jeglongan sewu ya. Itu kebanyakan dilontarkan oleh netizen atau warganet itu dan juga warga terkait rusaknya jalan di daerah mereka. Seperti contoh di Kecamatan Ambulu, ini sebagai gambaran salah satu kecamatan penopang Kabupaten Jember di sisi selatan.
ini termasuk kecamatan yang maju, cuman jalan vitalnya, jalan poros kecamatan, antar kecamatan itu rusak. Salah satunya itu yang rusak parah itu ada di antara kecamatan Ambulu dan kecamatan Tempurjo di ruas jalan Ambulu Blater. Itu sangat rusak parah memang, sehingga warga menyebutnya dengan Jeglongan Sewu. Nah, ini dari sini akhirnya di awal tahun 2022 ini, mulai pekan terakhir Januari 2022 ini, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperbaiki ruas jalan yang rusak untuk menutup istilah Jeglongan Sewu itu, termasuk di dalamnya ada di Kecamatan Ambulu, gitu deh ya. Ya, lalu perbaikan jalan rusak ini ditargetkan akan selesai kapan, rekan Yuni? Ya, kalau dari berdasarkan kontrak dengan para kontraktor ini selesai dari Januari ini ada 6 bulan pekerjaan ya sampai Juni. Cuman Bupati Jember Hendy Siswanto itu mengharapkan para kontraktor ini mengerjakan pekerjaannya itu lebih cepat, tapi tentunya dengan tetap kualitas yang bagus ya, Dea. Itu kalau bisa Lebaran besok itu sekitar April-Mei itu sudah mulus. Jadi kalau bisa jalan-jalan di Jember saat Lebaran nanti, kalau Lebaran 2022 itu diperkirakan jatuh di bulan Mei ya, itu kalau bisa sudah mulus, sudah bagus lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga, seperti itu. Ya, lalu sejauh ini di tahun 2022 bagaimana perbaikan infrastruktur di Jember sendiri? Iya, di Kecamatan Ambulu seperti dalam video itu hanya contoh kecil saja, karena secara total di tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pekerjaan jalan ada 30 paket seluas sepanjang 922 km. Jadi ada 30 paket itu ada 922 km. Itu kebanyakan memang jalan antar kecamatan ya, antar kecamatan. Jadi itu kelas 3. Itu semuanya dikerjakan di tahun ini memakai sistem anggaran tahun jamak atau multi years. Anggarannya sekitar, kalau anggaran untuk perbaikan 922 km itu ada 632 miliar nilai pagunya. Kalau berdasarkan nilai kontrak tendernya itu 560 miliar. Jadi keseluruhan jalan tadi itu 30 paket ruas jalan itu diharapkan selesai di pertengahan tahun 2022 sepanjang 922 km, begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Yuni untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners ada keterangan dari Bupati Jember Hendy Siswanto selengkapnya. Hari ini tanggal biru ya? Mundur. 24 ya, Senin. Ini baru dikerjakan pekerjaan multi-years ini, mengawali, karena memang ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu perencanaan, terus begitu selesai perencanaan, baru desainnya udah selesai, baru ditenderkan, setelah ditenderkan membutuhkan waktu lama, ya sekarang baru dimulai. Jadi ada 30 paket teman-teman, 30 paket pekerjaan multi-years kalau nggak salah itu ya. Ini tanyanya ke kepala inilah dinas Bina Marga, tanya lengkapnya. Itu baru sekarang dimulai semuanya. Ini artinya apa? Ini jalan Ambulu ini saya warisannya sudah begini, rusak semua jalan Jember ini. Ya Mas ya, hancur kabeh. Jadi hari ini baru diperbaiki. Jadi masyarakat ada yang keburu-buru. Kenapa yang di sini nggak diperbaiki? Belum. Ya sekarang ini baru diperbaiki, harus melalui proses. Kenapa ke multi-years? Karena memang lama, harus ada perencanaan. Ada pekerjaan yang sudah dikerjakan lebih awal, kemarin 2021 itu pekerjaan yang tidak multi-years, tahun berjalan. Tapi itu pekerjaannya sederhana, hanya overlay gitu aja kan gampang. Tapi ini hancur lebur nih. Ya pekerjaan di Ambulu sampai apa Andong ya? Sampai Pontang, sampai Blater ya, rusak parah. Nah, hari ini dikerjakan, namun kami hanya minta tolong kepada masyarakat semua. Pekerjaan ini akan awet kalau kita sama-sama menjaga. Apa yang menjaganya? Ini jalan kelas piro lagi? Kelas piro jalan ini? Kelas 3. Kelas 3 ini cuman maksimal bisa 8-10 ton ini untuk truk-truk yang bisa lewat di sini. Tapi kalau lebih dari itu minta tolong warga supaya jangan lewat di sini, dikurangi bebannya. Boleh truk lewat tapi bebannya tidak boleh lebih dari 10 ton.
Kita menuju Sulawesi Tenggara, pengerjaan jalan wisata Kendari Toronipa akan segera selesai. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Sultra Burhanuddin mengatakan saat ini jalan tersebut masih tahap penyelesaian. Sebenarnya kontrak pengerjaan sudah rampung pada awal 2022, namun kontrak kembali diperpanjang atas permintaan kontraktor. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Sultra ada Laude Ari yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Ari. Halo. Ya, bisa dijelaskan bagaimana progres terkini dari pengerjaan jalan wisata Kendari Toronipa ini? Ya, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Untuk pengerjaan jalan Kendari Toronipa yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Saat ini pengerjaan di jalan Toronipa itu sudah hampir rampung. Beberapa poin dari beberapa item dari jalan sudah hampir selesai juga. Beberapa penyempurnaan detail yang dilakukan dari kontraktor dan pemerintah, sehingga nanti di bulan Juni direncanakan jalan tersebut sudah bisa digunakan untuk masyarakat. Gitu kan ya. Ya, di kapan tepatnya diperkirakan jalan ini bisa digunakan oleh masyarakat setempat? Dari keterangan Dinas Bina Marga dan SDA Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa sebenarnya untuk saat ini jalan di Kendari Toronipa itu sudah pengerjaan sudah selesai di bulan Januari kemarin. Hanya saja, tapi dari kontraktor mengatakan bahwa ada penambahan jangka waktu pengerjaan sebanyak 4 bulan karena ada beberapa item yang disempurnakan dari pengerjaan dari jalan itu. Seperti ada beberapa titik yang belum selesai, seperti di daerah wisata Toronipa itu ada beberapa yang belum bisa dilalui masyarakat. Terus di daerah lain juga sebelum masuk wisata Toronipa itu ada beberapa tempat yang masih dilakukan pengerjaan atau penyempurnaan. Ya, rekan Ari, terakhir dari pantauan Anda di lokasi saat berada di lokasi ini, bagaimana untuk kondisi jalan tersebut? Dari pantauan kami kemarin kita berada di Toronipa itu untuk di sekitar di jalan dari desa Bajon, sekitar dekat desa Bajon menuju ke daerah Toronipa itu memang sudah ada beberapa titik jalan yang sudah digunakan masyarakat, bahkan digunakan untuk berwisata, maksudnya pengendara untuk wisata Toronipa. Hanya saja untuk dari desa menutup sebagian tempat untuk di jalan itu karena katanya untuk penyempurnaan ini karena daerah yang ditutup itu masih terjadi rawan kecelakaan, sehingga nanti ada pekerjaan ini ada penyempurnaan. Kemudian dengan penyempurnaan ini nantinya di tahun 2002 bulan Juni nanti akan dibuka untuk umum dan bisa digunakan seluruhnya. Gitu dia. Baik. Terima kasih rekan Laude Ari untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners terkait pengerjaan jalan wisata Kendari Toronipa ini akan ada keterangan dari sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Butuh saja sudah 42 miliar. 42 miliar. Ya, ada beberapa ruas. Di awal-awal tahun, saya kira bulan 3 lelang dulu kan. Lelang dulu. Sedang ada review HPS-nya di inspektorat. Semua berjalan, tetap berjalan. Untuk sudah sampai kurang lebih 70%. Ini kita akan rencananya bulan 6 sudah bisa difungsikan. Tapi sekarang masih dalam proses sudah berjalan terus karena dia kan multi year. Jadi tidak ada, dia lanjut terus dia. Tahun ini atau kontrak originalnya itu sampai bulan Februari 2022. Kontrak originalnya. Tapi kemarin kan sudah melakukan adendum perpanjangan waktu sampai dengan bulan Juni 2022 untuk pelaksanaan pembangunan jalan Kendari Toronipa. Nah, kemarin dia bertambah 4 bulan. 4 bulan. Ya, kenapa dia bertambah? Ada hal-hal alasan yang diajukan oleh kontraktor yang sudah disetujui oleh tim verifikasi terkait dengan persyaratan penambahan waktu. Ya. Bulan Juni 2022. Ya, insya Allah semoga tidak ada halangan. Bulan Juni itu sudah rampung
Sekian, ya sudah difungsikan. Tapi kan tidak secara keseluruhan. Ya, hanya sebagian yang bisa difungsikan. Tapi kan masih dilarang karena rawan kecelakaan. Ya. Nah, jadi mereka pengguna jalan masih lewat di jalan yang lama, jalan lama. Ya. Belum juga diresmikan kawasan Siring Kampung Ketupat, Jalan Sungai Baru, Banjarmasin. Rupanya sudah diwarnai dengan aksi pengerusakan bahkan pencurian. Pasalnya salah satu fasilitas yang ada di kampung wisata, di kawasan Siring Kampung Ketupat ini, yakni berupa tutup dan bagian dalam bak sampah hilang. Selengkapnya akan disampaikan rekan Frans Rumbon, jurnalis dari Banjarmasin Post yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Frans. Halo, Dea. Rekan Frans, dari pantauan Anda juga informasi yang sudah Anda himpun di lokasi ini, apa saja fasilitas yang hilang dan dirusak di kawasan Siring Kampung Ketupat? Baik, Dea. Sejak awal Januari lalu itu pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu melakukan finishing Siring di kawasan Kampung Ketupat di Kelurahan Sungai Baru hingga Kelurahan Pekapuran Laut. Di situ juga dibangun beberapa fasilitas seperti taman, kursi taman, kemudian juga bak-bak sampah. Nah, belum juga lama di proses finishing atau bahkan juga belum diresmikan, itu ternyata ada beberapa fasilitas tersebut itu yang dirusak, bahkan ada yang hilang. Adapun yang hilang diantaranya tutup bak sampah itu yang berbentuk atap rumah banjar dan terbuat dari plat besi, itu hilang, ada 2 buah. Kemudian juga di bak sampahnya itu ada lapisan aluminium di bagian dalam dan itu juga hilang, ada 2 buah. Kemudian ada juga kursi-kursi taman itu yang sudah berupaya dirusak, bagian baut bawah seperti sudah dicongkel. Kemudian juga tutup-tutup bak sampah yang ada di sana, selain yang 2 sudah hilang, itu juga banyak yang sudah kondisinya dirusak dan bahkan juga nyaris diambil. Kemudian oleh warga sebagian besar itu diamankan. Ya, lalu bagaimana awalnya hingga bisa diketahui bahwa ada sejumlah fasilitas di Kampung Ketupat ini yang hilang? Baik, kemarin untuk finishing ini sendiri sudah dilakukan dari akhir 2021, kemudian di Januari, kalau tidak salah tanggal 3 Januari itu dilakukan pemasangan beberapa fasilitas seperti bak sampah, kemudian juga kursi taman. Kemudian warga itu beberapa hari setelah itu, warga sekitar itu mengontrol keberadaan beberapa fasilitas yang sudah terpasang tersebut. Nah, dari situ kemudian warga menemukan ada 2 bak sampah tutupnya yang sudah dirusak, kemudian hilang, kemudian juga bagian lapisan dalam yang terbuat dari bahan aluminium itu juga hilang. Kemudian warga berinisiatif melapor ke kelurahan, kemudian juga dilanjutkan ke instansi terkait. Kemudian bak sampah tutupnya, kemudian yang lapisan-lapisan itu semuanya dicabut, kemudian diganti dengan plastik untuk diamankan. Ya, lalu terakhir rekan Frans, bagaimana tindakan dari Dinas PUPR Banjarmasin sendiri? Baik, untuk tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, khususnya di bidang sungai, itu setelah mendengar adanya laporan warga, itu mereka pun langsung berinisiatif mengamankan dengan cara melepas lapisan aluminium yang ada di dalam bak sampah. Semuanya itu dicabut, kemudian juga bagian tutup-tutup bak sampah yang terbuat dari plat besi
juga mereka cabut untuk diamankan. Kemudian juga di bagian dalam bak sampah itu ditaruh plastik untuk menampung sampah sehingga untuk mudah agar dibuang kembali. Kemudian Dinas PUPR juga mengamankan atau mengambil bahan-bahan aluminium dan tutup bak sampah yang sempat diamankan oleh warga. Nah, kemudian PUPR juga saat ini sedang berpikir mencari formula bagaimana mencari alternatif agar tidak ada lagi kejadian-kejadian pencurian maupun pengrusakan di fasilitas yang akan ditempatkan di kawasan Siring, Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin ini. Baik, terima kasih rekan Frans Rombon untuk laporan Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Hampir 2 bulan terakhir harga daging ayam di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung masih melonjak tinggi. Menanggapi hal ini, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Miwani, memberikan penjelasan yang mengatakan bahwa tingginya harga ayam ini juga berlaku di tingkat nasional. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Bangka Pos, ada Rizky Irianda Palevi yang akan menyampaikan lebih detail informasinya. Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky, bagaimana bisa Anda informasikan kondisi harga daging ayam di Bangka Barat saat ini di angka berapa? Iya, untuk kondisi harga daging ayam di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di pasar tradisional Mentok, saat ini masih berada di angka 42.000 per kilo untuk potong bersih. Untuk angka di kisaran 42.000 ini sudah berlaku atau sudah berada di 42.000 sejak 2 bulan terakhir, atau tepatnya mungkin sejak sebelum Natal dan Tahun Baru. Jadi sudah sekitar 2 bulan pasar tradisional Muntok untuk daging ayam berada di 42.000. Namun untuk harga yang berbeda terjadi di pasar tradisional di Kecamatan Kelapa. Untuk di pasar Kelapa, para pedagang menjual daging ayam per kilo dengan potong bersih sekitar 37.000. Hal ini juga kondisinya sama dengan yang berada di pasar Muntok. Di pasar Kelapa juga sebelumnya juga mencapai di harga bahkan 45.000. Namun dalam seminggu terakhir ini harga turun dikarenakan para pedagang dapat mendapatkan pasokan ayam dari para broker yang biasanya hanya 100 ekor ayam, kini sudah 300 hingga 400 ekor ayam per ekor. Ya. Baik, lalu bagaimana sebenarnya mata rantai distribusi daging ayam di sana? Ya, untuk setelah kami konfirmasi ke Kabid Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, Miwani mengatakan untuk mata rantai pendistribusian daging ayam hingga ke para pedagang dan pembeli ini cukup panjang dikarenakan untuk para perusahaan mereka menggunakan broker, sehingga broker inilah yang mengambil ayam-ayam dari perusahaan dan dijual lagi kepada pedagang. Sedangkan untuk para pedagang yang membeli ayam ke perusahaan diketahui mengalami kesulitan dikarenakan alasan mereka yang tidak memiliki mobil untuk mengambil ayam, sehingga dengan harga dari broker yang berbeda dengan perusahaan tentunya membuat harga di pasar juga mengalami perubahan. Baik, terakhir rekan Rizky, lalu bagaimana terkait masih tingginya harga daging ayam di Bangka Barat ini, adakah keluhan dari pedagang maupun pembeli? Iya, untuk pedagang sendiri di pasar tradisional Mentok, saat kami konfirmasi wawancarai, Arman mengatakan mereka kesulitan di harga modal yang cukup tinggi. Untuk menjual 42.000 mereka hanya mendapatkan keuntungan 3.000.
Jadi untuk modal mereka harus merogoh kocek sekitar 38.000 hingga 39.000. Jadi dengan kondisinya harga tinggi saat ini, sebenarnya sama untuk harga keuntungan mereka, yakni 3.000, walaupun harga daging ayam sedang murah. Namun kembali lagi harga modal yang tinggi 38.000 sampai 39.000 ini menyulitkan para pedagang. Namun uniknya dari para pedagang ini, Arman yang mengakui ada keuntungan tersendiri dengan harga tinggi 42.000 ini. Dikarenakan para pembeli tidak banyak berpikir-pikir lagi untuk membeli ataupun menawar. Karena sebelumnya jika harga daging ayam di kisaran 30.000, para pembeli ini akan keliling dulu untuk mencari harga yang paling murah. Namun untuk saat ini dengan harga yang 42.000 di seluruh pedagang di pasar tradisional Muntok ini, mereka langsung membeli dengan harga tersebut tanpa ada tawar-menawar. Sedangkan untuk para pembeli, mereka mengakui keresahan dikarenakan biasanya dengan uang 50.000 mereka sudah mendapatkan ayam sekilo dan beberapa bumbu dapur lainnya. Namun sekarang dengan harga 42.000 saat ini, mereka hanya bisa mendapatkan ayam 1 kilo dan sedikit bumbu dapur. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!